Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok pendidikan bahasa Indonesia. Pengertian pembendaharaan kata. 1. Menurut KBBI 2003 halaman 597, kosakata merupakan pembendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa. Yang kedua, menurut Henry Guntur Tarigan pada tahun 1986 di halaman 197, kosakata ialah kata-kata yang merupakan pembendaharaan suatu bahasa. Yang ketiga, menurut Burhan Nuri Giantoro pada tahun 2001 di halaman 213, kosakata merupakan kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Pengertian pembendaharaan kata menurut Sujito pada tahun 1992 halaman 1 memberikan kosakata sebagai berikut. Yang pertama, semua kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Yang kedua, kata yang dipakai dalam suatu ilmu. Yang ketiga, kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara. Yang keempat, daftar kata yang disusun kamus disertai penyelesaian singkat dan praktis. Yang kedua, menurut Dikdikbud pada tahun 1996 di halaman 527, kosakata merupakan salah satu aspek bahasa yang sangat penting keberadaannya. Yang ketiga, menurut Krida Laksana pada tahun 1982 di halaman 98, kosakata atau leksikon ialah sebagai berikut. Yang pertama, komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Yang kedua, kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis suatu bahasa. Yang ketiga, daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis. Yang keempat, menurut Saunel pada tahun 1986 di halaman 633, kosakata atau penggunaan kata dalam bahasa, buku karangan atau cabang ilmu pengetahuan, dan penyusunan kata dalam bahasa. Kesimpulan pengertian pembendaharaan kata atau kesimpulan pembendaharaan kata atau kosakata adalah himpunan kata yang diketahui seseorang atau identitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang memungkinkan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Lanjut. Jenis pembendaharaan kata. Ini ada dibagi menjadi dua, kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif sendiri itu ialah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Contohnya seperti bunga, kembang, berkata, matahari, muka, angin, wajah, sebagai tempat tidur dan lain-lain. Sedangkan kosakata pasif ialah kosakata yang merupakan frekuensi penggunaannya sangat jarang terpakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai sama sekali. Contohnya seperti Puspa, Kusuma, Surya, Mentari, Bayu, Panawa, Bak, Laksmana, Kalbu, Sukma, Nan, Bahari, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh pembendaharaan kata. Harian kata tercengang dan terkejut. Bersatu, bengong, heran, kaget, kagum, melengak, melengung, mencengut, meratap, menganga, nyelengar, nanap, panar, pelongo-pelongo, tercekam, tercengung, tercenung, tergengguk, tergengap, terheran. Dan banyak jenis-jenis arti kata. Dan arti kata sebagai berikutnya adalah akan diteruskan di teman kami, ya, Bagus Saputra.
Baik Mas Widi, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata dapat digunakan dalam kalimat atau pertuturan tertentu. Maka setiap bentuk dasar, terutama dalam bahasa fleksi dan aglutinasi, harus dibentuk lebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal. Baik melalui proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Ada beberapa cara pembentukan kata yang perlu kamu tahu. Di antaranya adalah proses morfologis dan non-morfologis. Next. Proses pembentukan kata morfologis. Pembentukan kata berdasarkan proses morfologis. Satu yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contohnya seperti imbuhan hilang ya. Tambah kata dingin plus imbuhan an sampai dengan kedinginan. Kemudian reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan pengulangan satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya yaitu berjalan menjadi berjalan-jalan. Lalu yang ketiga komposisi atau pemajamukan atau perpaduan, yaitu adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk suatu kata. Contohnya kata mata plus kata pelajaran menjadi sebuah kata baru yaitu mata pelajaran. Next. Oke, proses pembentukan kata non-morfologis. Pembentukan kata secara non-morfologis bisa dilakukan dengan dua cara. Di antaranya, satu, abrevisiasi. Abrevisiasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain ialah pemendekan. Hasil proses abreviasi disebut pemendekan. Contohnya yaitu DKI, itu pendekan dari daerah khusus ibu kota. Ada lagi daerah istimewa, disingkat jadi DI. KKN jadi kuliah kerja nyata. Sendra tari dibentuk dari frasa seni, drama, dan kata tari. Disingkat menjadi sendra tari. Lalu yang kedua, proses pembentukan kata mulai perubahan bentuk kata dapat disebut proses pembentukan kata secara non-morfologis. Contohnya seperti yang komposisi tadi yaitu kata mata plus kata pelajaran sama dengan pelajaran. Contohnya itu proses perubahan dari asal kata sementara menjadi sementara, ejaan lama menjadi ejaan baru. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dwi. Silakan Mas Dwi. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu kata pinjaman. Tiga dasar kata-kata pinjaman. Menurut tingkat fonemik substitusi tidak ada sebagian dan lengkap, yaitu kata pinjaman tanpa substitusi fonemik, yaitu kata-kata bahasa pinjaman diucapkan sesuai dengan bahasa sumber tanpa perubahan fonem. Stres menjadi stres. Kata pinjaman dengan belakang. Perbedaan makna kata pinjaman. Makna menyempit. Kosakata bahasa Indonesia serapan bahasa Arab mengalami perbedaan makna menyempit dari makna bahasa Indonesia jika cakupan makna yang terkandung dalam bahasa Indonesia lebih sempit atau lebih spesifik dari cakupan makna dalam bahasa Arabnya. Makna meluas itu makna kata bahasa Indonesia serapan bahasa Arab dikatakan luas apabila cakupan makna dalam bahasa Indonesia lebih luas daripada makna dalam bahasa Arab. Contoh makna dalam bahasa Arab: pahama, pengertian, pemahaman. Makna dalam bahasa Indonesia: paham, pengertian, pengetahuan, aliran, kepercayaan. Sampai di bawah itu sidik, benar, lurus, untuk hati. Sidik ada benar, jujur, pembenaran, dini hari. Dengan kata dan makna dalam bahasa Arab: adab,
Perbedaan makna kata pinjaman, perbedaan makna total. Kosakata bahasa Indonesia, serapan bahasa Arab kadang memiliki makna berbeda dan tidak menyisakan makna dari bahasa donumnya. Artinya makna yang dimiliki sekarang sudah jauh berbeda dengan makna kata aslinya. Kata makna dalam bahasa Arab, umat, keputusan, bentuk dan makna dalam bahasa Indonesia, hemat, pikiran atau pendapat. Keramat, kemuliaan, suci. Keramat bertuah, memberi efek magis. Was-was, penghasut, bisikan. Bentuk dalam makna bahasa Indonesia ada was-was, khawatir, atau ragu-ragu. Sajaroh, pohon, silsilah, sejarah, peristiwa masa lalu yang benar terjadi. Kata dan makna dalam bahasa Arab, kata dan makna dalam bahasa Indonesia. Perbandingan dan perbedaan. Madrasah, sekolah. Kata dalam makna dalam bahasa Indonesia, madrasah atau sekolah Islam. Kitab bisa diartikan buku, kitab, buku suci agama. Tabib, juru sembuh non medis. Selanjutnya surbat, minuman, serbat, minuman panas khususnya dari jahe. Pemerosotan makna, degenerative of meaning. Degenerasi juga disebut merendahkan, yang berarti proses. Perubahan yang berarti ketika arti baru berubah turun lebih negatif atau lebih rendah daripada makna lama. Degenerasi dalam bertujuan untuk makna negatif atau menyenangkan. Selebihnya akan dibacakan oleh adik saya Ari Anggara. Silakan. Pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Pemilihan kata bukanlah sekadar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih pemilihan kata yang cocok. Cocok dalam arti sesuai dengan konteks di mana kata itu berbeda, penggunaannya, ketepatannya, pilihannya. Kata dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat diungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Lanjut. Permasalahan diksi. Salah satu contoh permasalahan diksi yaitu permasalahan penulisan kalimat dan ejaan. Selain itu, ada permasalahan pemilihan kata yang tidak variatif. Pemilihan kata menjadi poin penting dalam penyusun kalimat yang efektif. Terkadang kalimat tidak memenuhi syarat dalam pemilihan kata, sehingga dapat menjadi kalimat yang tidak efektif. Ada 5 syarat dalam memilih kata, yaitu 1. Kebenaran, 2. Kecermatan, 3. Ketepatan, 4. Kelaziman, dan 5. Keserasian. Mari kita bahas lebih rinci. Manfaat pembelajaran diksi. Manfaat pembelajaran diksi dapat dipakai dalam karangan ilmiah. Diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi antara lain: A. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. B. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. C. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. D. Mencegah perbedaan penafsiran. E. Mencegah salah pemahaman. F. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Terima kasih.
Untuk penutup, dilanjutkan kepada Lestina. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik maupun saran, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.